Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Syahira Queenie Iskandar dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di sini aku bakal ngejelasin modul yang kedua, yaitu IP address dan subnetting. Nah, materi yang dipelajarinya yaitu ada subnetting prefix, subnetting tentang soal-soal, IP public dan IP private, konsep switch dan konsep router, dan praktik switch bagian 1 dan 2, dan yang terakhir praktik router. Yang pertama, subnetting prefix. IP address sendiri terbagi menjadi dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Di sini yang akan dibahas tentang IP versi 4. IP versi 4 berjumlah 32 bit, memiliki 4 oktet, yaitu x.x.x.x, yang x-nya itu angka. Nah, angkanya itu dimulai dari angka 0 sampai 255. Tidak ada yang min 1, min 2, min 3 atau lebih kayak 256, 257, 270 dan seterusnya, itu tidak ada. Yang pastinya dimulai dari angka 0 sampai 255. Nah, di sini ada contoh IP address 192.168.1.1. Sebetulnya boleh tidak harus 192.168.1.1. Yang penting tidak kurang atau lebih dari angka 0 sampai 255. Untuk penulisan IP address yang benar itu harus menggunakan slice. Nah, di sini kita pakai slice 24. Jadinya 192.168.1.1 slice 24. Nah, slice 24-nya ini sama dengan prefix. Prefix itu total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP, kita akan belajar subnetting. Kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, dan IP broadcast, dan IP range. IP range ini IP yang bisa dipakai. Total IP-nya 32 dikurangi prefix. 32 ini udah dari sananya. 32 dikurangi 24 slice, karena dia slice 24. 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Nah, 2 pangkat 8 sama dengan 256. 2 pangkat ini udah dari sananya juga. Nah, 2 pangkat 8 sama dengan 256. 256 itu jadinya 0 sampai 256. Subnet masknya 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Jadi subnet masknya 255.255.255.0. IP networknya, IP network itu adalah IP awal. Nah, berarti 0. IP broadcast berarti IP akhir, yaitu IP akhirnya 255. IP range berarti setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Jadi IP range itu IP yang bisa dipakainya 1 sampai 254. Subnetting soal yang pertama. Di sini ada IP 172.168.5.1 slice 26. Total IP-nya kita pakai rumus 32 dikurangi prefix sama dengan 32 dikurangi slice 26 itu sama dengan 6. Nah, 2 dipangkatin 6 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Subnet masknya 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Jadi bisa ditulis 255.255.255.192. IP networknya
IP yang awal, jadi IP networknya 0. IP broadcastnya 63. IP range-nya setelah network dan sebelum broadcast berarti 1 sampai 62. IP network dan IP broadcast itu tidak bisa dipakai. Yang bisa hanya IP setelah network dan sebelum broadcast. Di sini ada soal yang kedua, yaitu dengan IP address 10.10.10.70/27. Nah, ini itu tadinya 50/27. Nah, kita disuruh cari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Total IP 32 dikurangi slice 27 sama dengan 5, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Subnet masknya 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Ditulislah, jadi 255.255.255.224. IP networknya IP awal yaitu 0, IP broadcastnya 31. Karena ini tidak mencukupi 70 itu, jadi 32 ditambah 32 64. Nah, 64 dikurangi 1 63. Nah, ini masih belum mencukupi yang 70 itu. Kita tambahin lagi 64 ditambah 32 dikurangi 1 sama dengan 95. Ini sudah mencukupi yang 10.10.10.70 slice 27. Nah, jadi udah sampai 95 aja. Untuk IP range-nya jadinya 65 sampai 94. Nah, selanjutnya ada IP public dan IP private. Nah, IP public adalah IP yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Contohnya facebook.com. IP-nya 10.10.10.10. Nah, atau google.com, yaitu IP-nya 8.8.8.8. Nah, IP private adalah IP yang hanya bisa diakses oleh orang itu saja. Contoh IP-nya 192.168.10.1. Nah, di sini kita akan bahas tentang konsep switch dan konsep router. Switch yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Ini ada contoh IP 192.168.1.0/27. Sama dengan 32 IP yang bisa dipakai. PC 1 misalkan 192.168.1.1. PC 2 192.168.1.2. PC ketiga 192.168.1.3. Nah, kalau konsep router yaitu router menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. IP-nya masih pakai IP yang tadi yang sama. Terus kita tambahin PC yang keempat, yaitu IP address-nya 192.168.1.70. Ini bisa berbeda karena kita memakai yang namanya router. Dia menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Oke, sekarang kita akan praktek switch bagian 1 dan bagian kedua. Nah, di sini kita langsung masuk ke Cisco paket tracernya, terus pilih bagian network device. Kita pakai switch yang bagian ini, bagian kiri, langsung aja dipencet, kita taruh di situ. Terus ke end device kita pilih yang PC,
PC 1 dan PC 2. Contohnya kayak gini. Kita ubah dulu yang PC sebelahnya jadi IP-nya 12 belakangnya. Baru kita kayak tadi lagi command prompt masukin nomor IP yang itu 10.10.10.11. Nah, pasti dia awalnya kayak gini kalau gagal. Lama dulu, baru dia ada bacaan request timeout. Request timeout. Nah, itu tidak berhasil. Kita ubah lagi seperti semula. Jadi 10.10.11. Nah, itu bagian 1 praktek switchnya. Kalau kalian mau ngetes berhasil apa enggak, selain cara ngeping kayak gitu, bisa juga dengan mengirimkan pesan yang ada bagian di atas. Kita taruh di PC 1 dan PC 2. Nah, nanti di ujungnya ada bacaan successful, itu tandanya berhasil. Sekarang kita lanjut ke praktek switch bagian kedua. Sama kayak tadi, pilihannya taruh switchnya di situ, PC-nya kita bikin 3 PC, kita taruh di situ satu-satu. Kita sambungin pakai kabel yang automatically, yang langsung otomatis. Kabel 1 ke situ. Ke situ lagi. Nah, kalau udah kayak gitu, kita isi IP-nya desktop, IP configuration. Di sini nomor IP-nya 10.10.10.33. Nah, subnet masknya 255, 255, 255, 224. PC selanjutnya sama desktop, IP configuration, IP address-nya 10.10.10.34. Nah, subnet masknya sama kayak tadi, 255, 255, 255, 224. PC satu lagi pun sama, desktop, IP configuration, IP address 10.10.10.35.
IP address maksudnya subnet masknya 255, 255, 255 dan 224. Kita lanjut praktek router. Materi yang terakhir. Kita ke network device. Pencet router yang sebelah kanan atau yang paling akhir. Taruh routernya di situ. Terus kita sambungin pakai kabel automatically. Ke situ. Sambungin. Ini nggak kelihatan FIFA nya, aku pencet preference, always show port labels, aku pencet biar kelihatan FA nya. Nah di sini sudah kelihatan FA0, FA01, FA03, FA04. Nah, ini kan dia network blok subnetnya beda-beda. Nah, kita sambungin menggunakan router. Nah, kita isi configuration-nya. Kita nyalain dulu si routernya. FA00 kita on, FA01 kita onin juga. Nah, kita masukin IP configuration-nya atau IP address-nya itu 10.10.10.1. Nah, subnet masknya 255.255.224. Untuk FA01 kita pakainya 10.10.10.33. Subnet masknya, nah udah ada ini, sama X. Nah, yang tadi ini IP di interface ini, di FA ini dia 10.10.10.1 ini kesebutnya default gateway di PC-nya. Nah, yang ini juga sama. Kita isi di IP configuration-nya, default gateway-nya. Sepuluh titik 10.10.1 X. Yang ini juga sama 10. Nah, yang satu lagi pun sama IP configuration-nya. Kita coba tulis IP 10.10.10.33. Kenapa gak bisa? Oh, karena tadi dia udah dipakai kayaknya. Nah, coba kita ganti IP-nya
10.10.10.36. Nah, subnet masknya 255, 255, 255, 224. Nah, default gateway-nya 10.10.10.33. Nah, X kita copy yang tadi default gateway-nya, hapus, kita salin, paste, tempel. Nah, yang ini juga sama, tinggal ditempel. Nah, kalau sudah semuanya, kita coba kirim pesan dari PC satu misalkan ke PC yang lainnya. Dari sini ke PC sini, successful. Kita coba PC 2 ke PC 4, successful. PC 3 ke PC 4, successful. Nah, yang ini beda blok subnet dengan yang ini juga. Mari kita tes apakah bisa dia kirim pesan. Nah, ternyata awal-awal emang suka violet. Nah, kita coba sekali lagi dan PC yang ini. Nah, successful. Nah, itu dia praktek routernya. Cukup sampai di situ dulu. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.